Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dharma Arung Labi sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Analisis Digital Geofisika. Perkenalkan, nama saya Radin Fauzan dengan RP 5017 dari ke 1003 dari kelas B. Di sini saya akan membahas dan juga melakukan percobaan terkait simulasi analisis denoising sinyal self potensial dengan IMD dan juga data MT. Saya akan next ke, saya akan lanjut langsung ke Jupyter Notebook. Pada Jupyter Notebook sendiri, ini saya menggunakan yang pengodingan awal dengan IMD SP atau self potential. Yang pertama pastinya import dengan penambahan from PyIMD, import IMD karena sebelumnya saya juga belum mendownload IMD. Lalu kita definisikan function dengan fungsi bantu untuk menghitung SNR dalam satuan desibelnya di sini. Lalu ini mendefinisikan filter rata-rata yang bergerak atau moving average-nya. Lalu di sini untuk memuat data seperti biasa, memuat data dari assignment CSV2 yang berisikan data SP yang mengambil data jarak distance meter dan juga data SPMV-nya atau values dari nilai self potential. Lalu di sini juga ngeprint jumlah data line SP-nya MV titik, lalu estimasi sinyal bersihnya dengan terawal juga SNR awalnya. Lalu di sini udah dilakukan dengan print jumlah IMF yang diperoleh dengan 1 sampai dengan 4. Lalu jumlah crossing seperti apa dan juga proses EMD-nya dengan mengeprint atau mendefinisikan melakukan deposisi EMD. Lalu proses EMD akan dilakukan dengan IMF hasilnya itu SP sama dengan SP dengan parameter MV dengan satuan millivolt. Lalu kombinasi IMF dengan range 1 sampai dengan 7 sama dengan 7. Lalu di sini juga mendefinisikan dengan validasi kombinasi karena akan sesuai dengan jumlah IMF-nya, IMF 1 sampai dengan yang akhir itu harus sama. Lalu di sini juga ada mendefinisikan hasil I-square SNR, tutup buka siku. Nah, di sini juga for combination formulasi valid dengan mendefinisikan juga laporan kombinasi terbaik. Oke. Lalu di sini juga melakukan perbandingan dengan filter rata-rata juga dengan yang bergerak moving average-nya, SPMV, terus mengitur SNR-nya dengan print ketiga-tiganya untuk melihat emang datanya kalau misalnya ditampilkan kayak gimana tanpa plot. Lalu visualisasi ini untuk udah masuk ke plotting. Oke. Nah, yang pertama sendiri ini plot sinyal asli nanti akan juga saya plot sinyal aslinya untuk melihatkan SNR awalnya itu berapa dan dia itu noisy apa enggak. Lalu plotting IMF juga dengan sesuai dengan IMF yang dipakai. Lalu yang terakhir ada plot rekonstruksi MD terbaik karena juga melihat hasil akhirnya seperti apa. Lalu yang terakhir untuk ngeploit perbandingan AMD dengan moving average itu seperti apa. Lalu kita run aja. Nah, maka keluar hasil seperti ini. Dari awal juga kelihatan kalau jumlah titiknya ada 78 titik dengan rentang 5 sampai 390 meter yang ada di data tersebut. Dengan rentang SP nilainya itu paling minimum minus 36 dengan paling besar tuh 27,30 milivolt. Lalu IMF 1 sampai dengan 4.
yang digunakan. Nah, seperti ini nanti saya akan juga bahas di PPT Canva. Oke, kita lanjut saja ke yang kedua, yakni menggunakan data MT ya, dinoising data MT. Oke, yang pertama pastinya juga mengimport semuanya, EMD dan lain-lain. Lalu mendefinisikan rumusnya atau kalkulasinya seperti ini. Lalu seperti biasa, loading datanya dari CSV assignment empty sinyal ya. Load data assignment empty sinyal dengan datanya itu time dan juga noisy data atau data yang digunakan. Itu ada dua, time dan juga nano Tesla nanti. Lalu ini juga mendefinisikan juga terkait SNN yang belum di noising dan juga dari EMD-nya itu sendiri. Oke. Oke, nextnya dengan mencari kombinasi MF dengan SNN yang tertinggi, dengan base range tertinggi ya pastinya. Lalu di sini juga mulai plotting dari EMF shape-nya. Untuk EMF-nya itu ada 6, saya bikin. Itu 6 EMF, jadi kelihatan yang terbaik yang mana EMF-nya menggunakannya. Lalu plot ini juga semuanya akses dengan min 1 dan labelnya noisy, colornya pastinya gray. Ini juga yang plot reconstructed versus estimated through sinyal karena ingin melihatkan bahwa kalau di satu itu kayak gimana sih dan juga memiliki SNR yang jauh lebih banyak nggak sih daripada sinyal awalnya. Oke, bakal saya run. Oh, oke, wait. Ini ada harus di harus di ini dulu ya. Oke, udah. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Nah, ini yang hasil pertama noisy MT dengan SNR yang awalnya itu 2,72 sangat noisy menurut saya. Lalu menggunakan IMF 1 itu juga kelihatan masih noisy, IMF 2 masih, IMF 3 masih. IMF 4 ini udah melihatkan komponen-komponen sinyal utamanya. Jadi agak smooth. 5 juga, 6 apalagi 6 tuh melihatkan dia tuh trend dan juga smooth banget ya karena menggunakan sinyal yang komponen sinyal ya, alaminya. Lalu yang plot terakhir dengan deconstructed deconstruct versus estimated sinyal dengan sinyal noise ratio setelahnya itu mendapatkan 17,14 desibel yang cukup baik ya dari sebelumnya 2,72. Nah, di sini juga terdapat definitions dari data yang tersebut dengan SNM before generation itu 2,72, SNM after generation itu 17,14 desibel dan EMF used for reconstructions itu EMF 7 sampai dengan 7. Oke. Semuanya ini tuh yang digunakan 3 sampai 7 tapi mungkin kesalahan coding jadi tulisan 7 sampai 7 tapi yang digunakan itu 3 sampai dengan 7. Oke. Baik, saya akan menjelaskan by PPT untuk simulasi analisis dynamic sinyal sequential dengan EMD dan juga data MD. Itu hasilnya sendiri. Yang pertama, apa sih EMD itu? EMD merupakan suatu metode untuk memecahkan atau yang bisa disebut dengan decompose sinyal yang rumit menjadi beberapa komponen yang lebih sederhana atau EMF itu sendiri. Dan metode ini sangat cocok untuk sinyal yang non-linear dan juga non-stasioner dengan sinyal yang polanya itu berubah-ubah sepanjang waktu, seperti gelombang seismik, data cuaca, getaran tanah, dan juga sebagainya. Lalu EMD itu bisa memisahkan sinyal asli menjadi beberapa bagian gelombang yang disebut itu EMF atau intrinsic model function. Lalu setiap EMF itu mewakili suatu layer dari sinyal mulai dari yang frekuensinya tinggi sampai dengan frekuensinya rendah atau tren sinyal paling berlatar belakang. Itu nextnya itu adalah EMF atau intrinsic model function itu sendiri yang merupakan hasil pecahan untuk komponen yang dihasilkan oleh dalam proses EMD. Lalu karakteristik EMF itu juga dengan jumlah puncak, lembahnya itu harus sama atau berbeda dengan satu jumlah Arnold crossing atau EMF yang lainnya. Lalu envelope atas juga bawah itu dibentuk oleh interpolasi puncak
dan juga lembah dan harus rata-ratanya itu harus mendekati nol. Oke, next. Untuk data CSV itu seperti ini, yang kiri itu distance juga SP dari data SP, dan yang kanan itu dengan data MT dengan time dan juga nanotasla. Lalu ini pertama dengan hasil simulasi denoising data SP menggunakan AMD. Dilihat dari atas juga ada sinyal SP asli versus estimasi bersih dengan SNR awal itu cukup kecil lah, minus 2,98 dengan sinyal SP asli berwarna biru dan estimasinya berwarna merah yang berbentuk tren. Lalu terdapat juga jumlah datanya 78 detik, menguji kombinasi MF dan juga kombinasi NF terbaik itu di MF2 sampai dengan 4 yang digunakan dengan SNR terbaiknya itu 0,27 dari MF tersebut. Oke, ini MF1, MF2, ini IMF3 dan juga IMF4. Lalu yang terdapat rekonstruksi EMD terbaiknya dengan SNR-nya 0,27 sebenarnya juga agak cukup menurun ya dengan EMD tersebut. Lalu saya menggunakan juga perbandingan EMD dan juga moving average-nya. Itu dengan sinyal aslinya itu cukup noisy. Lalu EMD-nya pun dia menggunakan SNR 0,27 desibel. Lalu moving average-nya itu menggunakan SNR 2,52 desibel. Di sini juga terlihat bahwa moving average-nya itu memiliki SNR lebih besar. Oke. Nah, ini untuk selanjutnya hasil simulasi denoising data MT-nya. Yang pertama itu yang warna abu-abu itu noisy MT sinyal atau sinyal asli dari MT tersebut dengan SNR awalnya itu 2,72 desibel. Lalu menggunakan IMF1 yang memperlihatkan masih noisy karena mempertahankan noise-noise-nya masih. IMF2, IMF3 juga masih mempertahankan sedikit noise-nya. Jadi sinyalnya itu juga ada tapi masih ada noise-nya juga. Jadi seperti ini. Lalu IMF4 dan IMF5 itu sudah mulai smooth karena menghilangkan noise-noise-nya, komponen noise-nya dan juga hanya menggunakan komponen-komponen sinyal asli. IMF6 juga sangat smooth. Lalu untuk pertanyaan terakhir terkait reconstructed versus estimated sinyal dengan SNR itu yang setelahnya menggunakan ENF 3 sampai 6 itu berubah drastis dari 17,14 desibel yang sebelumnya 2,72. Juga terdapat tersebut di sini itu ada data warna merah dengan data rekonstruksinya dan juga data estimated true signalnya. Di sini juga terdapat percabangan ya antara reconstructed dan juga estimatednya. Lalu peningkatan juga yang before-nya itu 2,72 dan after-nya 17,14 desibel. Oke, next untuk pembahasannya sendiri pada plot satu yang awal tadi, sinyal SP itu asli dan cukup noisy yang memiliki fluktuasi tajam. Lalu pada plot IMF 1 sampai dengan 4 itu pastinya satu dan 2 itu mengandung frekuensi yang paling tinggi karena komponen noise itu masih besar. Lalu yang IMF 3 dan 4 itu memiliki frekuensi rendah dengan mulai menangkap komponen sinyal asli bukan noise karena mulai smooth ya. Yang plot 5 rekonstruksi EMD itu sudah berhasil mengurangi noise. Namun SNR belum seperti metode moving average, hanya 0, tapi yang moving average sudah 2,52. Dan EMD lebih unggul dalam menangkap sinyal dinamis stasionaris, sedangkan moving average itu cenderung menafsirkan secara umum. Makanya si SNR-nya MA atau moving average itu lebih besar daripada EMD. Oke, next. Untuk yang pembahasan tugas analisis dan analisis data MD itu sendiri, dengan plot satu itu sinyal aslinya yang cukup noisy dengan SNR yang terlalu besar lah 2,72 desibel. Dengan plot IMF itu 1 sampai dengan 3 dulu, itu komponen frekuensinya yang tinggi, itu mostly noise, paling kasar juga karena masih menggunakan sinyal-sinyal komponen noise-nya masih berada di sana. Yang IMF 3 juga mulai ada sinyal utama yang baik. Lalu plot IMF yang 4 sampai dengan 6 menggunakan dominasi sinyal utama dan juga untuk IMF itu menggunakan komponen frekuensi rendah, IMF 6 itu terlihat seperti tren jangka panjang yang paling smooth. Lalu pada plot yang terakhir, reconstruction versus estimation, pakai kombinasi IMF yang optimal dengan IMF 3 sampai dengan 6. Setelah proses IMD tersebut, sinyal jauh lebih baik dengan sebelumnya sinyal awal itu memiliki SNR 2,72 yang akhirnya menjadi 17,14 desibel. Lalu IMD di sini itu sukses meningkatkan